Lokasi WrestleMania selanjutnya untuk tahun 2025 sudah resmi diumumkan. Las Vegas siap menggelar perhelatan terbesar WWE tersebut. Seth freaking Rollins yang dikabarkan sudah tanda tangan kontrak baru muncul dengan penampilan barunya saat mendampingi Becky Lynch dalam acara Red Carpet. Kabar miring tentang Drew Gulak kembali mencuat setelah keluar dari WWE. Tonga Loa yang debut di Backlash Prancis dikabarkan sudah sepakat dengan WWE sejak beberapa bulan lalu. Sementara itu, Jerry Lawler dikabarkan putus kontrak dengan WWE. Kita bahas lengkapnya di Gulat News. Berita pertama, sesaat setelah Backlash, Triple H mengumumkan kalau WrestleMania akan diselenggarakan di Las Vegas, tepatnya di tanggal 19 dan 20 April 2025. WWE juga sudah merilis lokasi ini beserta dengan logonya dan juga lokasi perhelatan WrestleMania 41 tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Stadion Allegiant, di mana ini stadion pernah menyelenggarakan WWE terakhir itu pada saat SummerSlam 2021 di mana Brock Lesnar dan Becky Lynch return di sana dengan main event Roman Reigns melawan John Cena. Sebelumnya saya sudah melaporkan kalau WWE tengah mempertimbangkan lokasi WrestleMania selanjutnya yang mana Minnesota, Las Vegas menjadi beberapa pilihan untuk dijadikan lokasi WrestleMania, dan WWE saat itu tengah mempertimbangkan mana lokasi yang tepat dan deal-dealannya tengah dinegosiasikan sampai akhirnya WWE memutuskan kalau Las Vegas lah menjadi tempat WrestleMania 41. Sebelumnya Minnesota juga ikutan untuk mengajukan lokasi di daerah negara bagian Minnesota, tetapi di akhir menjelang keputusan untuk pengumuman lokasi, Minnesota mundur dari bidding untuk menjadi lokasi WrestleMania. Sempat mencuat lokasi WrestleMania bisa jadi di London karena calon wali kota incumbent yang ikut pemilu di London kala itu menjanjikan untuk menyelenggarakan event olahraga besar di London, yaitu salah satunya dia mention WWE WrestleMania. Sempat ada ketertarikan, sempat ada omongan yang mengarah bisa jadi London akan dapat WrestleMania, tapi ternyata bukan tahun ini. Dan Triple H sempat juga menyindir soal ini, di mana wali kota tersebut yang katanya sudah menang pemilu dan sudah terpilih menjadi wali kota lagi, dan Triple H tertarik untuk berbicara lebih lanjut terkait penyelenggaraan WrestleMania di London. Mungkin 2026 jatahnya UK mendapatkan WrestleMania-nya. Dan tanggal penyelenggaraan WrestleMania di tanggal 19 dan 20 April ini cukup berbeda dengan biasanya WWE menyelenggarakan WrestleMania di awal bulan April, dan sekarang agak menjelang akhir bulan April, guys. Dan tinggal kita menanti akan seperti apa perhelatan WrestleMania di Las Vegas yang akan WWE adakan ini. Yang kita tahu kemungkinan besar salah satu main eventnya adalah Cody melawan The Rock. Kabar selanjutnya, Seth freaking Rollins yang sebelumnya dikabarkan sudah tanda tangan kontrak dengan WWE yang dilaporkan oleh Fightful Select. Kalau Seth Rollins sudah tanda tangan kontrak selama beberapa tahun lagi bersama WWE dengan peningkatan nilai kontrak yang signifikan yang berdurasi selama beberapa tahun. Kayaknya sekitar 3 tahunan, guys ya. Dan ini juga pastinya sudah mendapatkan kepastian kalau Seth Rollins masih akan tetap bersama WWE dengan tambahan gaji yang cukup signifikan. Dan saat ini Seth Rollins sedang cedera. Seperti yang saya laporkan sebelumnya, dia mengalami cedera lutut yang dia harus segera lakukan operasi dan off selama beberapa bulan. Sementara Becky Lynch yang tadinya mau istirahat tapi terpaksa harus balik lagi karena Rhea Ripley yang cedera, guys ya. Untuk Becky Lynch belum ada informasi kalau dia tanda tangan kontrak atau belum. Anyway, di tengah masa cederanya, di tengah masa pemulihannya, Seth Rollins muncul bersama Becky Lynch dalam sebuah acara red carpet atau karpet merah yang mana banyak selebriti yang hadir di sana, yang acaranya itu namanya Kentucky Derby. Yang saya cari dan saya coba riset, itu adalah acara kayak pacuan kuda bersejarah atau terbesar yang ada di Amerika. Dan foto Seth Rollins bersama Becky Lynch tersebut tersebar di sosial media dan terlihat sekali kalau Seth Rollins sudah mencukur jenggotnya dan terlihat sangat-sangat berbeda dengan penampilan yang dan temanya hampir sama dengan pakaian yang dipakai oleh Becky Lynch di sini, guys ya. Banyak yang membahas tentang betapa berbedanya penampilan Rollins di foto ini, dan menurut saya itu hal yang biasa memang ketika nanti dia balik lagi beberapa bulan lagi udah tumbuh lagi tuh pasti brewoknya, guys ya, karena mungkin saat ini Rollins butuh bersih-bersih dulu biar mungkin terasa ringan aja wajahnya atau dagunya biar terasa bersih gitu, guys ya. Mungkin sudah saatnya saya harus cukur jenggot juga kali ya biar kayak Rollins. Kabar selanjutnya, kabar miring datang dari Drew Gulak, yang mana sempat ada kasus nih. Drew Gulak dibahas oleh Ronda Rousey dalam sebuah podcast. Katanya Drew Gulak pernah sengaja memegang tali-tali yang ada di celananya
Ronda Rousey. Karena olahraga tuh ada tali-tali yang menjulur itu kan biasanya, dan Ronda cerita kalau Drew Gulak ini pernah megangin itu jadi hal yang sangat tidak nyaman bagi Ronda Rousey, tapi dia nggak bisa ngungkapin pada saat itu. Dan Drew Gulak ini membela dirinya pada saat hal ini mencuat. Dia bilang, waktu itu saya tidak sengaja menyentuh padahal ingin bersalaman saja, tidak ada maksud untuk bermain-main ataupun melakukan tindakan pelecehan, kata Drew Gulak. Tapi setelah apa yang diceritakan oleh Ronda Rousey ini menyebar cukup luas, Drew Gulak tuh langsung off dari acara NXT, langsung off dari stable yang mana dia lagi masa storyline di situ gitu loh. Langsung ngilang gitu aja dengan storyline yang kayaknya kesannya dipaksakan begitu ya. Dan ini membuat orang bertanya-tanya, emang Drew Gulak separah itu kah? Emang Drew Gulak memang bermasalah itu kah? Sampai beberapa hari yang lalu Drew Gulak masuk dalam catatan pemecatan NXT, di mana salah satunya Gable Steveson juga termasuk dalam pemecatan tersebut. Rilis tersebut Drew Gulak, Gable Steveson, dan juga beberapa nama pegulat NXT yang saya sama sekali tidak kenal. Setelah pemecatan itu, Drew Gulak dikabarkan punya masalah juga di belakang layar, di mana beberapa pegulat dan orang-orang belakang layar WWE merasa tidak nyaman bekerja dengan Drew Gulak. Drew Gulak yang sering mencederai lawannya, Drew Gulak yang pernah membuli temannya, dan juga beberapa ritual lainnya yang dia lakukan yang membuat orang tidak nyaman. Jadi berdasarkan sumber-sumber yang ada, ini mengindikasikan kalau Drew Gulak memang layaklah dikeluarkan dari WWE, dan memang dari sumber ini menyatakan kalau Drew Gulak itu attitude-nya tidak bagus di belakang layar bersama teman-temannya. Dan banyak yang mengabarkan kalau Drew Gulak itu dipecat oleh WWE, tetapi nyatanya Drew Gulak tidak diperpanjang kontraknya karena kontraknya sudah mau habis. Dan dilihat dari postingan sosial media pertama Drew Gulak, dia sedang fokus untuk melatih pegulat-pegulat baru yang ada di sekolah gulat yang dia bangun bersama teman-teman pegulatnya. Kabar selanjutnya datang dari Tonga Loa, yang kita tahu dia debut di Backlash tidak diduga sama sekali. Banyak yang ekspektasi, saya pun ekspektasi kalau Jacob Fatu yang akan muncul, karena Jacob Fatu dikabarkan sudah tanda tangan kontrak dengan WWE. Tetapi yang keluar malah Tonga Loa, dikabarkan oleh Wrestling Observer Radio. Tonga Loa dikabarkan sudah tanda tangan kontrak bersamaan dengan Tama Tonga tanda tangan kontrak. Jadi deal-dealan Tonga Loa itu sudah lama berbarengan dengan Tama Tonga. Jadi Tama Tonga yang memang debut duluan, nyambung ke cerita dia sebagai MFT, masuklah Tonga Loa pada saat di Backlash. Padahal deal-dealan mereka bergabung, deal-dealan mereka join ke WWE itu bersamaan, guys. Jadi memang WWE itu nggak yang ngomongin ini kemana-mana, dan kabar tentang gabungnya Tonga Loa ke WWE itu sangat-sangat secret. Berarti banyak yang belum tahu dan banyak yang kaget munculnya Tonga Loa di Backlash kemarin tahun 2024 di Prancis. Dan orang mungkin bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa nggak bocor informasi soal Tonga Loa yang sudah tidak terikat dengan promosi gulat lain? Sebelumnya kan dia di New Japan bersama Tama Tonga, dan New Japan ini terkenal dengan tidak pernah mengabarkan kondisi kontrak pegulatnya yang memang sudah keluar apapun baru masuk. Nggak pernah tuh diumumin seperti itu. Nah, Tonga Loa ini sudah lama sudah tidak terikat kontrak atau free agent dari New Japan. Karena New Japan tidak pernah mengumumkan hal itu, nggak pernah mengabarkan keluar tentang berita-berita pegulatnya free agent, maka dari itu orang tidak ada yang expect, tidak ada yang tahu kalau Tonga Loa sudah free agent dan bergabung dengan WWE bersamaan dengan Tama Tonga bergabung dan tanda tangan kontrak dengan WWE. Terus gimana nasibnya Jacob Fatu? Kita tidak tahu, guys ya, sampai nanti Jacob Fatu keluar, entah itu untuk membantu Solo Sikoa, untuk membantu Roman Reigns, atau bahkan dia join ke NXT dulu. Kabar selanjutnya datang dari The King, Jerry Lawler, yang dikabarkan sudah putus kontrak dengan WWE. Sebelumnya, Jerry Lawler ini sempat muncul beberapa kali sebagai komentator tamu dan juga sudah tidak reguler lagi menjadi komentatornya WWE. Sempat beberapa kali muncul di salah satu panel juga di Kick Off Show dan juga panel-panel acara lainnya. Dan Jerry Lawler juga sering terlibat dalam acara tanda tangan, acara meet up, dalam rangkaian acara kunjungan WWE dimanapun itu. Dan dikabarkan kalau Jerry Lawler sudah putus kontrak dengan WWE. Itu menyebar tuh informasinya, dia putus kontrak, sudah tidak lagi dengan WWE, padahal dia sudah lama dengan WWE, tidak pernah putus sejak tahun 1992. Tapi ada update tentang itu. Ternyata Jerry Lawler ini hanya putus kontrak itu status dia, peran dia sebagai komentator. Dia masih terikat kontrak dengan WWE sebagai legend.
legend kontrak. Legend kontrak ini sesuatu yang cukup umum bagi semua pegulat yang ada di WWE, yang sudah tua, yang sudah tiada bahkan. Dan terikatnya itu bagian dari kayak mengundang mereka ketika dibutuhkan, merchandise dengan nama mereka itu masih akan dipasarkan ataupun diperjualbelikan oleh WWE. Misal kayak Undertaker masih terikat Legends kontrak, Mick Foley atau Cactus Jack yang mungkin masih terikat Legend kontrak, Eddie Guerrero, Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan yang masih terikat legend kontrak bersama WWE ya. Untuk Jerry Lawler, walaupun sudah tidak diperpanjang kontrak dia sebagai komentator dan peran-peran lainnya, tetapi kontrak dia sebagai legend di WWE itu masih bersama dengan WWE. Itu tadi berita-berita seputar dunia gulat profesional yang ter-up to date cuma di channel Gilang Gulat, dan sampai ketemu lagi di Gulat News selanjutnya.